Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilimpah curahkan kebaikan, Allahumma amin. Sore ini kita akan membahas terkait penghalang doa, cita-cita dan harapan dalam Al-Quran ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua hal yang akan kita kaji di malam hari ini terkait dengan penghalang doa, cita-cita maupun harapan seseorang. Yang pertama adalah kesombongan dan yang kedua adalah kesyirikan. Ya, kita akan masuk pada bagian yang pertama yaitu kesombongan ya. Dalam surah Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dalam beribadah padaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahanam dengan hina dina. Ya, nah hadirin, kalau kita membaca ayat 60 di surah Ghafir ini, seorang yang sombong itu tidak hanya terhalang doanya, tapi yang sombong itu juga terancam akan masuk neraka jahanam yang Allah sebut mereka akan memasukinya dengan dakhirin hina dina. Ya. Nah hadirin, ini ada suatu kejadian di akhir abad 1 di awal abad 2 Hijriah ya. Di wilayah Kufah. Kalau sekarang Kufah itu berarti masuk di wilayah Irak ya. Ada seorang ulama terkenal ya, dikenal dengan Abu Ishaq ya. Abu Ishaq ini punya nama asli Ibrahim bin Adham. Beliau ini karena dikenal di masyarakatnya jadi menjadi rujukan masyarakat ya. Termasuk ketika masyarakat mereka sudah berusaha berdoa pada Allah ya, doa mereka ini seakan-akan sudah menghabiskan air mata mereka. Tapi tampaknya doa-doa mereka tidak terkabul ya. Makanya Syekh ini ketika datang ke pasar itu dikerumuni oleh para pedagang. Jadi para pedagang kemudian mereka berhamburan untuk mendatanginya ya. Ternyata mereka datang itu bukan untuk menawarkan dagangannya, tapi mereka datang untuk memprotes ayat 60 di surah Ghafir ini. Karena mereka faham bahwasanya seorang kalau berdoa pada Allah itu dijanjikan akan dikabulkan Allah ya. Kalau kita kembali pada redaksi ayat ini, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian padaku niscaya. Nah, niscaya ini menunjukkan kepastian ya. Pasti aku akan kabulkan doa-doamu, begitu ya. Ya, jadi sehingga mereka mempertanyakan terkait dengan doa-doa mereka. Ya, ketika mereka bertanya terkait dengan ayat 60 surah Ghafir ini, maka sang ulama menjawab bahwasanya itu semua dikarenakan pada dirimu ada kesombongan. Ya, dan mereka juga bingung kesombongan seperti apa yang ada pada mereka. Ya. Nah, alhamdulillah, apakah kemudian syekhnya ini atau ulama ini mengetahui akan sesuatu yang gaib? Tidak tentunya ya. Jadi ketika beliau menjawab ada kesombongan di sana karena memang mengikuti ayat yang ada di surah Ghafir ini ayat 60 ini, bahwasanya di sana ada penghalang doa, ada penghalang harapan, ada penghalang cita-cita seseorang, dan penghalangnya adalah kesombongan itu. Ya, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dalam beribadah padaku itu akan sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu kemudian yang mengingatkan mereka. Karena ternyata tidak sedikit di antara masyarakat atau kaum muslimin itu mereka tahunya hanyalah ud'uni astajib lakum, begitu ya. Berdoalah kalian niscaya aku akan kabulkan doa-doamu, itu yang ada di benak mereka.
tapi mereka seringkali tidak melihat frasa berikutnya ya. Bahkan di ayat ini innalladzina yastakbirun ini masuk dalam ayat 60. Artinya tidak terpisah dalam ayat yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya ada syarat di sana kapan Allah mengabulkan doa-doa seseorang. Allah mengabulkannya adalah ketika mereka tidak ada rasa kesombongan ya. Jikalau kesombongan ada pada mereka, ternyata itu menjadi penghalang doa mereka, menjadi penghalang harapan mereka, menjadi penghalang cita-cita mereka. Nah hadirin, kalau kita kemudian ingin mendapatkan contoh terkait dengan kesombongan, karena memang tidak gampang ya, seperti apa kesombongan yang dimaksud gitu ya. Karena seringkali orang merasa tidak ada kesombongan dalam dirinya, tapi ternyata doa-doanya terhalang gitu ya. Nah, kalau kita kembali pada konsep ayat ini, yang menghalanginya adalah kesombongan ya. Jadi sehingga seorang bisa introspeksi diri seperti apakah kesombongan itu, yang kemudian dia akan berusaha membuangnya jauh-jauh agar tidak menghalangi doa-doanya. Hadirin, kita bisa bayangkan ya, di setiap hari kalau seorang muslim tidak sholat sunnah, kalau hanya wajib saja, itu mereka akan mengulang Al-Fatihah hingga 17 kali gitu ya. Di sana ada doa yang luar biasa, ihdinas siratal mustaqim, terulang berkali-kali. Kita bisa bayangkan kalau kaum muslimin di Indonesia ini terkabulkan doa-doa mereka atau sholat mereka terkabulkan dalam bacaan Al-Fatihah, itu tentu efeknya akan luar biasa gitu ya. Nah kemudian apa yang menjadi penghalang? Kalau ternyata di antara umat mereka mendapati doa-doa mereka seakan-akan tidak tampak juga gitu ya. Harapan-harapan mereka kok tidak tampak. Cita-cita mereka sudah berusaha kok tidak ada yang tampak di sana, sehingga kemudian istikbar, kesombongan itulah yang menjadi penghalang terbesar bagi mereka. Nah hadirin, kalau kita kemudian ingin mendapatkan gambaran sebuah kesombongan, itu memang tampak sederhana begitu ya. Kadang-kadang orang tidak menyangka, tidak mengira bahwasanya itu sebuah kesombongan, tapi ternyata itulah yang namanya kesombongan itu. Kita ambil contoh pada perang Hunain ya. Di saat perang Hunain itu para sahabat tidak pernah mendapati jumlah sebesar yang ada di perang Hunain itu. Jumlah mereka 12.000, sebelumnya tidak pernah ada jumlah sebesar itu. Ya, bahkan mereka kemudian mengatakan bahwa dulu kita ketika perang Badar saja jumlah kita cuma 316 bisa menang. Sekarang jumlah kita 12.000, pasti akan lebih mendapatkan kemenangan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah ternyata perasaan begitu itu dianggap Allah sebagai kesombongan ya. Kenapa? Karena perang Hunain ini tampak kaum muslimin kalah di awalnya ya. Jadi jumlah yang banyak tapi kok kalah. Dulu ketika perang Badar jumlah sedikit bisa menang gitu ya. Nah di Hunain ini jumlah mereka banyak kok kalah ya. Jadi mereka lari tunggang langgang dikejar oleh musuh ya. Kemudian tersisa sedikit. Nah yang sedikit ini mereka tadi tidak punya rasa begitu ya. Mereka tidak ada perasaan bahwasanya dulu kita 316 saja menang, apalagi sekarang pasti akan lebih mendapatkan kemenangan lagi. Jadi itu yang tersisa tidak pernah berkata begitu, dan mereka menjaga diri agar mereka tidak bersikap sombong ya. Nah, ternyata perang Hunain dimenangkan kaum muslimin bukan karena jumlahnya yang besar, tapi karena keistiqomahan mereka. Jadi ketika pasukan-pasukan yang mereka ada rasa kesombongan itu bergabung, ternyata bisa menghalangi kemenangan gitu ya. Ketika mereka pergi, ternyata Allah memberikan kemenangan pada yang tersisa. Nah, ini kan kalau kita pakai hitung-hitungan matematika tidak sulit untuk didapat gitu ya. Jumlah sedikit kok malah menang. Tadinya banyak, mereka kalah gitu ya. Nah, dan ternyata perasaan sombong itu yang menghalangi mereka. Oleh karena itu kaum muslimin mereka akan mudah mendapatkan pertolongan Allah jikalau mereka tidak ada rasa sombong dalam diri mereka, dalam ibadah-ibadah mereka. Ya. Nah, kita bisa mendapati contoh yang lainnya ya. Contoh yang lainnya ya, kalau di pekan-pekan kemarin ini kaum muslimin banyak yang melaksanakan istisqa gitu ya. Ya karena situasi situasi ini kalau kembali pada bahasa sahabat ini ada situasi bencana gitu ya. Situasi atau tanda-tanda bencana itu bukan karena gempa saja,
bukan karena banjir saja, tapi ketika sumber-sumber air mulai berkurang itu juga ada ciri-ciri bencana di sana ya. Sungai-sungai mulai mengering gitu ya. Ya, itu semua adalah ciri-ciri bencana. Nah, biasanya di masa para sahabat itu kalau sudah ada ciri-ciri begitu, maka mereka melaksanakan istisqa ya. Nah, istisqa yang dilaksanakan di masa Rasul dan para sahabat itu selalu hujan turun ketika mereka sholat atau ketika mereka pulang ke rumah dalam perjalanan setelah sholat istisqa ya. Nah, di hari itu para sahabat melaksanakan sholat istisqa tapi ternyata tidak turun hujan. Ya, ditunggu sampai sore tidak turun, sampai malam tidak turun. Ya, jadi sehingga Abdullah bin Mas'ud kemudian seperti biasanya suka memeriksa masjid setelah Isya gitu ya. Ya, jadi melewati masjid dan ternyata di masjid itu ada seorang yang sedang sendirian. Dia mengangkat tangannya dengan mengatakan ya Rabb aghithna aghithna. Seperti doanya Rasulullah ketika minta hujan di saat Jumat ya. Nah, orang itu ketika menarik tangannya itu seakan-akan dia menarik hujan ya. Nah, ketika dia narik tangannya turun begini, itu hujan turun bersamaan dengan turunnya tangan itu. Itu yang menjadikan Ibnu Mas'ud kagum pada orang itu ya. Siapa gerangan tidak pernah terlihat siapa dia gitu ya. Juga tidak dikenal namanya siapa, tapi begitu mustajab doanya. Mereka tadi di hari itu melaksanakan istisqa tidak turun hujan. Ini dia sendirian di masjid di malam hari kok bisa luar biasa doanya gitu ya. Sehingga ketika pulang dia dikuntit ya, kemudian oh ketahuan rumahnya di situ. Ditanya kemudian tips apa yang menjadikan doa-doamu mustajab. Ternyata yang ditanya bingung ya. Dia gemetar ketika ditanya mengapa. Yang pertama bertanya ini sampai senior. Ya, jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang dikenal di kalangan sahabat ya. Sedangkan dia merasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ini kalau ditanya tips apa yang menjadikan doanya mustajab, ya dia bingung lah gitu ya. Nah, karena dia bingung tidak bisa jawab, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya pada keluarganya, ada apa dengan si fulan? Kenapa hari ini dia tidak ikut istisqa? Ya. Nah, ternyata kata keluarganya, wahai saudaraku, dia ini seorang pekerja, bekerja dengan seorang majikan ya. Nah, kemarin dia sudah minta izin pada majikannya akan ikut istisqa. Tapi kata majikannya, engkau kerja saja di sini. Di sana sudah banyak orang-orang soleh yang doanya mustajab. Di sana sudah banyak orang-orang senior yang mustajab doa-doanya. Ya, nah ternyata kalimat-kalimat itu adalah kalimat merendahkan orang lain ya. Nah, merendahkan si fulan tadi. Ya, jadi seakan-akan doanya tidak diperlukan, seakan-akan doanya tidak dibutuhkan karena sudah banyak orang-orang hebat di sana, sudah banyak orang-orang yang dianggap senior di sana. Jadi ternyata itu bentuk kesombongan seseorang ketika dia bergabung ternyata menjadikan doa mereka terhalang ya. Jadi orang sombong itu ketika bergabung menjadikan doa mereka terhalang. Dan ketika si fulan doa sendiri ternyata Allah kabulkan doanya. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi Ibnu Mas'ud mengambil kesimpulan dari apa yang terjadi, kronologi yang terjadi, diambil kesimpulannya, oh ternyata ada kesombongan di sana dan itu adalah meremehkan doa orang lain ya. Jadi seorang muslim yang beriman, mereka juga tidak boleh meremehkan doa siapapun ya. Kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah. Jadi sehingga seorang yang mungkin merasa hebat dirinya gitu ya, nah, tidak boleh dia menganggap atau meremehkan doa saudaranya. Ya, apalagi tadi seorang pekerja ini dianggap bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa ya, tapi ternyata doanya direspon oleh Allah dengan begitu luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lantas bagaimanakah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu gitu ya, agar doa-doa mereka mustajab sehingga mereka juga seringkali melakukan kontemplasi untuk bisa menghilangkan rasa-rasa sombong yang ada pada diri mereka gitu ya. Nah, kita bisa mendapati contoh misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjenguk Rasulullah di saat Rasul sakit ya. Biasanya Umar itu selalu minta doa pada Rasulullah ya. Ya, nah kemudian Rasul berpesan agar nanti sepeninggalnya mereka bisa minta doa pada Uwais Al-Qarni. Nah, Rasul tidak pernah melihatnya, tapi mengenal namanya dengan baik karena wahyu Allah ya. Jadi ternyata ada seorang yang dikenal oleh Allah meskipun tidak dikenal di masyarakatnya dan tampak luar biasa di situ ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
seorang muslim yang beriman itu uh, di waktu-waktu tertentu mereka juga bisa baik ya ketika melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu. Ya. Jadi ketika Umar menjadi khalifah, nah kalau menjadi khalifah ini berarti orang orang pertama ya di negerinya gitu ya. Tapi kemudian mencari Uwais Al-Qarni untuk minta doa padanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang itu agar tidak takabur dalam kehidupannya, agar tidak sombong dalam hidupnya, apalagi menjadi orang nomor satu di negerinya, maka sangat layak baginya untuk tadi seringkali melakukan refleksi terkait dengan itu agar kesombongan itu tidak muncul gitu ya. Karena biasanya orang itu ketika sudah naik peringkatnya itu suka ada rasa-rasa bangga yang muncul ya, rasa-rasa sombong yang mulai terasa gitu ya. Nah, agar semuanya itu bisa dihilangkan karena itu bisa menghalangi doa, harapan dan juga cita-cita seseorang, maka kemudian kita dapati para sahabat juga begitu gitu ya. Ya, berusaha bagaimana caranya ya untuk bisa selalu menghilangkan dan melenyapkan rasa-rasa itu. Jadi mendatangi seorang yang meskipun tidak dikenal di masyarakatnya, apalagi Rasul telah berpesan pada mereka ya. Jadi di musim haji kemudian Umar ini mencari orang yang namanya Uwais Al-Qarni dari wilayah Yaman ya, karena Rasul menyebutkan si fulan itu berasal dari Yaman. Nah, dicari-cari, ditanya-tanya pada jamaah haji yang mereka berasal dari Yaman. Ternyata mereka tidak ada mengenalnya. Ya, dan di antara mereka kemudian ada menjawab, ya Amirul Mukminin, saya tak pernah tahu ada orang nanya Uwais Al-Qarni. Tapi dia bukan orang terkenal di wilayah kami. Dia hanya sekedar pengembala kambing saja. Biasanya mengembalakan kambing para hujat orang-orang yang haji. Nah, hadirin kalau zaman dulu itu orang haji kalau persiapan bayar dam itu biasanya mereka persiapan dari wilayah masing-masing gitu ya. Ya, anak Uwais ini biasanya mengembalakan domba-domba mereka, orang-orang haji persiapan jikalau mereka perlu dam di situ ya. Jadi sehingga domba-dombanya dikembalakan oleh yang bersangkutan. Nah, Umar bin Khattab kemudian ingin dipertemukan dan kemudian ketemu dengan yang bersangkutan ya. Dan kita dapati memang luar biasa hadirin ya, orang ini luar biasa ya. Uh, Kalau Uwais ini tahu siapa Umar bin Khattab gitu ya, seorang sahabat yang tidak hanya menjadi khalifah di saat itu, tapi dijamin surga di antara 10 sahabat yang lainnya. Apalagi kedatangnya bersama Ali bin Abi Thalib, dua-duanya dijamin surga. Tapi keduanya datang minta doa pada Uwais gitu ya. Tapi ternyata Uwais ini tidak merasa sombong ya, tidak merasa bangga gitu ya. Kalau orang sekarang mungkin sudah macam-macam ya, bisa selfie, upload di sosmed gitu ya, macam-macam ya. Tapi ternyata ini tidak demikian ya, ya tidak demikian. Jadi bahkan ketika Umar bin Khattab menawarkan setengah dari hartanya gitu ya, karena tadi merasa wah ini adalah hamba Allah yang dikenal oleh Allah gitu ya. Ya, ini hartaku tidak ada apa-apanya, jadi sehingga ingin menyumbangkan sebagian hartanya ya. Tapi Uwais ternyata tidak mau ya, dia menolaknya. Jadi dia akan mendoakannya dengan syarat ya. Syaratnya apa? Jangan cari aku setelah pertemuan kita ini. Ya, itu luar biasa gitu ya. Jangan cari aku gitu ya. Ya, nah karena disepakati sehingga kemudian setelah didoakan ya Uwais pergi begitu saja. Dan kita dapati orang-orang hebat itu ternyata juga berusaha bagaimanakah caranya agar rasa-rasa sombong itu bisa hilang, karena kadang-kadang bisa muncul hadirin itu mau tidak mau pasti akan bisa dirasakan oleh siapapun. Mereka naik jabatan itu perasaan itu bisa terjadi gitu ya. Mereka naik peringkat lagi bisa terjadi, apalagi menjadi khalifah orang nomor satu di negerinya gitu ya. Nah, ternyata itu tidak hanya dilakukan oleh para sahabat, tapi juga dilakukan oleh rasul-rasul yang lainnya termasuk Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa yang termasuk ulul azmi minar rasul juga melakukan hal yang sama. Ya, mengapa begitu? Agar semakin baik kualitasnya ya, dan agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah, maka berusaha untuk bisa memangkas perasaan bangga-bangga yang ada pada dirinya. Ya, nah hadirin betapa Nabi Musa ini kemungkinan punya perasaan itu sangat mungkin dan sangat wajar ya,
seorang manusia. Kenapa? Ya, kalau Nabi Sulaiman pernah hidup di istana, tapi ayahnya Nabi Daud ini kan seorang rasul gitu ya. Jadi otomatis didikannya juga luar biasa ya. Tapi kalau Nabi Musa ini ada di istana, tapi kan bersama Firaun di situ ya. Ya, jadi sehingga kemudian bagaimanakah caranya dirinya ini berusaha untuk menghilangkan rasa-rasa bangga, rasa-rasa sombong ya. Ternyata dengan cara Allah memerintahkannya agar bisa belajar dengan Nabi Khidir gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan status sosial hadirin, ini Nabi Musa seorang rasul bahkan ulul azmi gitu ya. Berarti tidak ada tandingannya kalau begitu. Tapi kenapa kok disuruh Allah belajar dengan Nabi Khidir yang dalam riwayatnya Nabi Khidir ini masih diperselisihkan hingga sekarang oleh para ulama ya. Apakah beliau ini seorang nabi atau beliau adalah seorang yang soleh saja bukan nabi gitu ya. Nah itu para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan itu. Nah apa alasannya mengapa kemudian ada yang menganggap Nabi Khidir adalah seorang nabi ya. Nabi Khidir dianggap sebagai seorang nabi karena Allah berikan wahyu terkait dengan Nabi Khidir yang bisa mengetahui masa depan gitu ya. Nah, yang itu nanti menjadikan objek pembelajaran Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Ya, sementara di antara ulama yang mereka tidak sepakat Nabi Khidir adalah seorang nabi karena dari fisiknya memang tidak sesuai dengan kriteria hadirin ya. Ya, kenapa begitu? Karena Nabi Khidir disebut di Al-Kahfi dengan amdan min ibadillah ya. Seorang hamba di antara hamba Allah dan fisiknya kulitnya hitam, orangnya kecil, perawakannya gitu ya. Biasanya nabi itu rupawan semuanya. Jadi tidak ada nabi yang tidak rupawan, semuanya rupawan gitu ya. Nah, karena alasan itu sehingga kemudian ada yang menganggap Nabi Khidir bukan nabi tapi hanya seorang yang soleh. Nah, apapun alasannya hadirin, di antara para ulama yang mereka berbeda pendapat terkait dengan Nabi Khidir seorang nabi atau bukan. Yang jelas ini Nabi Musa kalau statusnya menjadi seorang rasul dan termasuk ulul azmi, berarti di masanya tidak bisa ditandingi gitu ya kalau kita bicara terkait dengan peringkat-peringkat dalam sebuah kehidupan gitu ya. Nah, tapi ternyata Nabi Musa siap belajar dengannya. Bahkan kalau kita baca surah Al-Kahfi, nah kita mendapati semangat Nabi Musa untuk bisa belajar bersama Nabi Khidir. Nah, itu hingga mengatakan bahwa wa id qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majmal bahraini am audiya hukuba. Ya, jadi kata Allah dalam ayat 60 di surah Al-Kahfi bahwasanya ingatlah ketika Musa berkata pada pemudanya, pada pembantunya. Jadi pembantunya disebut dengan fata dalam ayat itu ya, menunjukkan bahwasanya Nabi Musa hormat dengan pembantunya, tidak menyebut pembantu, tidak menyebut khodim, tapi menyebut fata gitu ya. Nah, mengatakan pada fatanya atau pada pemudanya, pada pembantunya, la amroh, aku tidak mendapatkan keberuntungan hatta ablu majmal bahrain, kecuali aku sampai di pertemuan dua laut. Nah, ini kalau sekarang disebut dengan terusan Suez ya. Au amdiya hukubah, atau aku akan berjalan hingga berhukbah-hukbah. Artinya Nabi Musa siap untuk bertemu dengan Nabi Khidir dalam perjalanan hingga berhukbah-hukbah gitu ya. Jadi satu hukbah dalam bahasa Arab itu 80 tahun. Hukubah itu jamak dari hukbah ya. Jamak dalam bahasa Arab yang paling sedikit itu 3 gitu ya. Jadi ini kalau kita kalikan dengan jamak yang paling minim dalam bahasa Arab itu 80 tahun kali 3 berarti 240 tahun hadirin ya. Artinya Nabi Musa siap melakukan perjalanan hingga 240 tahun berjalan kaki. Itu menunjukkan bahwasanya tampak sekali tawaduknya gitu ya. Ingin bertemu dengan gurunya, yang gurunya ini kalau dari statusnya ada di bawahnya, tapi ternyata Nabi Musa akan belajar dengannya dan semangatnya luar biasa gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita dapati Rasul juga melakukan itu. Jadi agar tadi perasaan-perasaan bangga itu tidak terjadi pada dirinya karena itu akan menghalangi semuanya. Jadi sehingga itu dilakukannya. Ya, nah kemudian dalam perjalanannya kita mendapati Nabi Musa ini ketika bertemu dengan Nabi Khidir ternyata tampak sekali sederhana gitu ya pembelajarannya. Ya, jadi belajar dengan Nabi Khidir ya, dan insya Allah kita sudah sama-sama paham dan sudah sering kali mengkaji ayat itu ya terkait dengan perjalanan Nabi Musa bersama
Nabi Khidir, yang kemudian kita dapati ada 3 hal yang terjadi dalam perjalanan itu yang sebelumnya sudah disepakati bahwasanya Nabi Musa tidak boleh bertanya tentang apapun yang terjadi, gitu ya. Jikalau bertanya, maka nanti tidak boleh melanjutkan perjalanan bersama Nabi Khidir. Artinya masa pembelajarannya sudah selesai, gitu ya. Nabi Khidir tidak mau melanjutkan kalau ternyata pertanyaan-pertanyaan terus dilontarkan, ya. Nah, Nabi Musa sepakat bahwa Nabi Musa tidak akan bertanya terkait apa yang terjadi. Nah, ternyata dalam perjalanan yang pertama, kasus pertama adalah Nabi Khidir melubangi perahu, gitu ya. Nah, itu yang menjadikan Nabi Musa bertanya. Kenapa bertanya? Ya karena ini yang dilakukan Nabi Khidir sangat aneh, ya. Masa melubangi perahu orang yang bagus begitu? Kalau tenggelam bagaimana? Kan begitu. Jadi pertanyaannya kita anggap wajar sekali meskipun awalnya sudah ada perjanjian tidak boleh bertanya, gitu ya. Yang kedua, berjalan lagi. Nah, itu tadi sudah diingatkan. Nah, itu yang pertama, pelanggaran pertama, ya. Melanjutkan perjalanan, ternyata ada seorang anak dibunuh oleh Nabi Khidir. Nah, ini Nabi Musa bingung lagi, ya, menjadikan dirinya bertanya, ya masa ada seorang anak dibunuh, apa salahnya? Ya, ternyata ini pelanggaran kedua, bertanya kedua kalinya. Masalah kasusnya berat-berat, gitu ya. Ya, ini tadi melubangi perahu, yang kedua membunuh orang, ini. Nah, yang ketiga kemudian ini sudah letih dan lapar, haus, ya. Ya, ketika memasuki ke sebuah perkampungan, mendapati ada rumah yang roboh, diajak memperbaiki, padahal penduduknya tidak mempersilahkannya, tidak memberikan minum, tidak menyapa mereka, dan juga tidak mempersilahkan, dan seterusnya. Jadi Nabi Musa kemudian mengomentari apa yang sedang dilakukan berdua bersama Nabi Khidir, ya, dengan bertanya, mengapa engkau tidak minta upah pada mereka sehingga kita bisa makan, kita bisa minum. Ya, dan ini pelanggaran yang terakhir, dan kata Nabi Khidir, inilah firaq, ya, perpisahan kita, ya. Nah, hadirin, terkait dengan perahu yang dilubangi ini, karena dijelaskan Nabi Khidir bahwasanya ini perahunya milik 5 sakin, milik orang-orang miskin, gitu ya. Orang-orang miskin kok bisa punya perahu bagus, gitu ya, yang nanti akan kalau tidak dilubangi bisa digasap oleh raja, karena di belakangnya ada raja yang suka suka mengambil aset milik rakyatnya kalau dianggap itu bagus, gitu ya. Nah, akan dirampasnya. Ya, jadi ternyata ada penguasa yang model begitu, ya, suka merampas milik rakyat, kalau dilihat bagus maka akan diambilnya. Nah, ini dalam mereka menyelamatkannya, jadi kemudian dirusak tadi, dilubangi, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan orang miskin, kok bisa, ya, orang miskin bisa punya perahu bagus yang ternyata asetnya ini bisa diincar oleh raja. Kalau seandainya tidak diberikan cacat, oh sudah diambil itu oleh raja. Ya, itu menunjukkan bahwasanya orang-orang miskin itu kalau mereka berjamaah, ya, mereka bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Mereka bisa memiliki aset yang luar biasa juga kalau mereka berjamaah, ya. Ya, ya, kecuali kalau misalkan mereka sudah ada yang berkhianat, maka Allah akan keluar dari jamaah itu, menunjukkan bahwasanya orang-orang miskin punya kesempatan, apalagi yang tidak miskin, gitu ya. Mereka punya kesempatan memiliki sesuatu yang luar biasa di situ, yang ternyata menjadi kriteria seorang raja untuk memilikinya, ya. Yang kedua terkait dengan anak yang dibunuh tadi, bahwasanya Nabi Khidir menjelaskan, ini kedua orang tuanya mukminain. Nah, ini benar-benar beriman kedua orang tuanya, dan anak ini masa depannya akan mencelakai orang tuanya. Ya, agar orang tuanya selamat, maka sebelum dia balik kemudian dimatikan oleh Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir ini kan melakukannya karena perintah Allah, wahyu dari Allah, ya. Nah, yang jelas begini, hadirin, kita mendapati kesimpulannya bahwa orang-orang beriman itu kelebihannya luar biasa, ya. Ya, jadi ternyata Allah jaga, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan didapati anaknya itu nantinya akan bisa menyengsarakan kedua orang tuanya, ternyata Allah selamatkan dengan cara Allah, gitu ya. Jadi artinya orang-orang beriman itu luar biasa, Allah berikan penjagaan, Allah jaga mereka, sehingga itu akan memotivasi siapapun untuk bisa baik dalam keimanannya, ya, karena akan dijaga oleh Allah.
Nah, yang ketiga terkait dengan rumah yang mau roboh dan dibangun itu ya, kata Nabi Khidir itu milik anak yatim yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya juga soleh, meninggalkan kanzun. Kanzun itu bukan hanya amwal, harta benda yang banyak ya, tapi kanzun itu ya banyak ya, jadi artinya harta benda yang ditinggalkannya di sangat banyak. Nah, agar tidak diambil oleh orang lain, agar nanti bisa uh, sampai pada anak yatim itu, maka Allah melindunginya dengan cara Nabi Khidir disuruh untuk memperbaiki bangunan itu, gitu ya. Nah, itu lagi-lagi hadirin, orang beriman itu meskipun dia sudah meninggal, hartanya pun tetap diselamatkan oleh Allah, gitu ya. Jadi kalau memang itu diniatkan untuk anak-anaknya, tetap akan sampai pada anak-anaknya, tidak mungkin akan pindah tangan. Artinya orang-orang beriman, mereka tidak perlu khawatir ya. Nah, orang-orang yang ingkar dalam kehidupannya belum tentu mereka mendapatkan begitu, bahkan sebaliknya ya. Di saat mereka hidup sudah pindah tangan. Nah, ini sudah meninggal ternyata tetap Allah lindungi karena keimanannya. Jadi keuntungan orang beriman itu luar biasa. Nah, hadirin yang menjadi pertanyaan kita terkait dengan perjalanan Nabi Musa ini untuk bisa menghilangkan rasa yang mungkin bisa muncul, karena terkait Allah mengutusnya menjadi Rasul dan ulul azmi, agar perasaan itu tidak terjadi, maka ada pembelajaran seperti itu bersama Nabi Khidir ya. Nah, hadirin, kalau misalkan saya boleh bertanya, ini perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa, itu Nabi Musa dianggap berhasil atau gagal ya dalam pembelajarannya bersama Nabi Khidir? Ya, gagal atau berhasil ya? Ya, kira-kira jawabannya bagaimana? Ya? Ya, ada yang menganggap gagal, ada yang menganggap berhasil ya. Nah, ini insya Allah dinyatakan berhasil hadirin ya. Kenapa? Jadi Nabi Khidir punya cara menggembleng itu punya cara ya. Meskipun di awal itu sudah ada kesepakatan tidak boleh bertanya, tapi bagi Nabi Khidir ini cara Nabi Khidir untuk bisa menguji Nabi Musa. Dia respon atau tidak. Ketika terjadi kemungkaran, ini kalau perahu bagus, bil orang dirusak, ini kalau seorang bahkan jadi pemimpin, itu tidak mungkin akan mendiamkan, pasti berusaha untuk menyelamatkan, gitu ya. Ya, ya. Nah, Nabi Musa ketika bertanya berarti dia bakat jadi pemimpin. Kenapa? Karena ketika terjadi kezaliman, dia langsung respon, tidak diam saja. Ya, ya. Yang kedua juga begitu. Ketika membunuh seorang anak, ini kan kejahatan. Nabi Musa ketika bertanya berarti dia sangat responsif, ya, layak dia jadi pemimpin. Sampai yang ketiga pun dia tetap bertanya, menunjukkan kalau dia sangat respon, gitu ya. Jadi wah, Nabi Musa ini kalau menjadi pemimpin berarti insya Allah adil, gitu ya. Karena apa? Karena dia selalu memperhatikan hal-hal yang memang tampak tidak tidak layak, gitu ya. Ya, jadi disitulah kemudian kita dapati bahwasannya sifat seorang pemimpin itu dia tidak mendiamkan ketika terjadi kemungkaran, gitu ya. Ya, jadi akan selalu respon terhadap itu, gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan ya kalau Nabi Musa seandainya diam saja karena menganggap kan sudah ada perjanjian di awal nggak boleh bertanya. Tapi ini kan darurat. Nah, hadirin, kalau kita bicara sebuah perjanjian, kalau ada darurat di sana karena ada kejahatan begitu tadi, ya itu meskipun ada perjanjian, ya tetap harus diklarifikasi. Kenapa? Karena terjadi kejahatan di sana. Jadi misalkan ada seorang itu ya dilantik menjadi A menjadi B misalkan ya. Ternyata dalam perjalanannya di situ ada kezaliman yang tampak gitu ya. Kalau dia mundur boleh-boleh saja. Ya bahkan itu lebih baik ya. Kenapa? Karena dia tidak mungkin akan melakukan kejahatan meskipun tadi dia sudah dilantik berjanji akan melaksanakan ini dan itu, melaksanakan perintah ini dan itu. Ya. Jadi sehingga apa yang terjadi pada Nabi Musa ini meskipun orang kalau membaca kisahnya seakan-akan gagal karena melakukan pelanggaran ya, tapi sebetulnya itu adalah sebuah keberhasilan. Itu nanti persis seperti kalau kita mengkaji terkait dengan Tolut gitu ya. Nah, Tolut ya, kalau Nabi Khidir karena dapat wahyu dari Allah gitu ya. Nah, kalau Tolut kan tidak. Jadi sehingga Tolut ini kalau kita lihat cara menguji orang-orang itu loyal atau tidak, ya pakai caranya gitu ya. Karena banyak sekali orang yang ikut perang,
dan dirinya tidak tahu mereka loyal atau tidak sih. Ya, kenapa? Kalau tidak loyal di medan perang nanti hanya ngerecokin saja. Ya, bagi Tolut ya. Jadi sehingga tidak perlu jumlah banyak kalau ternyata mereka ngerecokin. Ya, sehingga diseleksi dengan cara yang sangat ramah gitu ya. Ya, jadi ini keberangkatannya semuanya hanya boleh bawa air yang sangat terbatas di kantong-kantong mereka ya, kantong-kantong yang terdiri atau terbuat dari kulit ya. Ya, dipastikan sampai di suatu tempat sungai yang jernih airnya itu nanti sudah habis minum mereka ya, dan mereka pasti sudah kehausan. Nah, nanti mereka tidak boleh minum ya. Kalau minum dari sungai itu maka mereka tidak termasuk yang akan ikut berperang bersama Tolut ya. Nah, itu cara Tolut untuk menguji pasukannya, mereka loyal atau tidak. Ternyata fasyaribu minhu illa qalilan minhum ya, banyak sekali yang minum di antara mereka, tinggal sedikit yang tidak minum. Jadi yang tidak minum inilah yang kemudian dinyatakan layak untuk berangkat berperang bersama Tolut ya. Ternyata yang sedikit ini bahkan bisa memenangkan peperangan. Kenapa? Karena ketika diinstruksi ke sana taat, ke situ taat, kemana saja taat, mengikuti perintah pimpinannya gitu ya. Ya, coba kalau yang tidak taat tadi pada ikut ya, pasti ngerecokin. Disuruh ke kanan, ke kiri. Disuruh ke kiri, ke kanan. Jadi pasti akan makin bikin runyam gitu ya, rencana-rencana yang ada. Nah, itu yang hadirin yang kemudian kita dapati bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir tadi dalam rangka untuk menguji Nabi Musa gitu ya. Kalau terkait apa yang terjadi, yaitu karena Allah yang berkehendak ya. Jadi seperti halnya kalau kita berbicara terkait dengan tadi anak yang dibunuh tadi ya, nah, itu berarti seperti halnya malaikat yang Allah perintahkan untuk mencabut nyawa seseorang gitu ya. Jadi kan Allah yang punya kehendak sehingga cara itulah yang Allah perintahkan. Jadi yang jelas Nabi Musa datang untuk dididik oleh Nabi Khidir dan mendapatkan keberhasilannya. Nah hadirin, kemudian dampak dari Nabi Musa itu luar biasa dalam kehidupannya. Ya misalkan kita mendapati Nabi Musa ini ketika berkata-kata tidak mengatakan aku akan mengalahkan kalian ya pada tukang-tukang sihir ya, tapi Nabi Musa mengatakan innallaha sayubtiluh gitu ya. Ya, Allah yang akan mengalahkan ya. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat tauhid ya. Jadi artinya ucapan-ucapannya juga tampak sekali tidak ada rasa ini gue, ini aku gitu ya. Tapi kata-katanya tetap Allah yang dikedepankan ya. Jadi kalau mendapati tukang-tukang sihir yang mereka dengan kesombongannya ya menampilkan tipu-tipu mereka itu, lantas Nabi Musa mengatakan innallaha sayubtiluh, Allah yang akan mengalahkannya ya. Jadi tidak mengatakan aku ya, meskipun Nabi Musa sejak awal sudah tahu kalau tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular gitu ya, yang bisa juga menghabisi ular-ular mereka gitu ya. Ya, tapi Nabi Musa masih menggunakan kalimat-kalimat yang santun tadi. Nah hadirin, lantas kemudian bagaimanakah jikalau kita membedakan apa yang pernah terjadi pada Nabi Musa dengan kaumnya? Karena di antara Nabi Musa dan kaumnya ini orang melihat seakan-akan ada kemiripan gitu ya. Ada kemiripan terkait dengan apa? Nabi Musa pernah ingin melihat Allah dan kaumnya juga pernah ingin melihat Allah gitu ya. Nah apakah itu dianggap sama? Oh insya Allah tidak, itu tidaklah sama. Mengapa? Nabi Musa ketika ingin melihat Allah ini itu tadi untuk memantapkan hatinya dan karena penasaran gitu ya. Tapi kalau kaumnya kan tidak ya, kaumnya mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu, kami tidak akan percaya kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Nah, itu kan bentuk kesombongan dari kaumnya ya. Ya, jadi kalau Nabi Musa minta untuk bisa melihat Allah bukan karena kesombongan, tapi tadi karena penasaran untuk meyakinkan diri saja ya. Ternyata ya Allah nyatakan bahwasanya Nabi Musa tidak layak atau belum layak untuk melihat Allah sebelum berada di surga nanti ya. Dengan cara Allah yang kemudian disebut lantaroni walakan intiril jabal. Engkau tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah pada gunung itu. Fa inistaqarra makana. Jikalau gunung itu tetap kokoh ya, maka falsafah taroni, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla, maka ternyata
ya gunungnya hancur ya, jadi sehingga Nabi Musa pingsan ya. Falamma tajalla rabbah lil jabli ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, sehingga Nabi Musa tersungkur dan pingsan. Falamma afaqa, ketika siuman ternyata Nabi Musa kemudian menyatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu, menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tetap dalam kebaikannya gitu ya. Tapi kalau kaumnya kan tidak. Ya, kaumnya sudah menyatakan di awal dengan kata lan nu'min, kami tidak akan beriman. Ya, nah itu insyaallah hadir rahmakumullah terkait dengan penghalang doa, cita-cita dan harapan yang kita baru memasuki satu bagian, yaitu kesombongan ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan bagian keduanya, yaitu terkait dengan kesyirikan ya. Jadi kesimpulannya, yang bisa menghalangi doa seseorang adalah yang pertama kesombongan, yang kedua kesyirikan, dan insyaallah kita akan bahas kesyirikan di bulan selanjutnya. Nah, terkait dengan kesombongan tadi, kesimpulannya hadirin bahwasanya kita dianjurkan untuk banyak berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh sahabat atau Nabi Musa gitu ya. Nah, agar perasaan-perasaan itu tidak muncul pada mereka, terutama bagi orang-orang yang mungkin mereka naik jabatan dan seterusnya, yaitu ada kemungkinan perasaan-perasaan itu muncul gitu ya. Jadi sehingga agar tidak terjadi istighbar kesombongan itu, maka mereka dianjurkan untuk bisa banyak kontemplasi agar doa-doa mereka tidak terhalang oleh kesombongan itu. Jadi insyaallah hadir rahmakumullah terkait apa yang kita bahas pada bagian yang pertama terkait kesombongan yang menjadi penghalang dari doa, harapan dan cita-cita. Ya, ada yang mau interaktif sebelum kita tutup? Ya, nggak ada ya. Ya silakan. Ya, satu aja nggak apa-apa. Kasus menaik dari orang-orang. Ya. Jadi apakah rasa optimis itu bisa dibilang? Ya. Ya, begini. Nah, kita harus optimis ya, tapi optimisnya tetap akan diikuti dengan keimanan. Tadi kita mendapati bahasa Nabi Musa itu bukan aku akan mengalahkan kalian gitu ya, tapi Allah akan mengalahkan kalian. Nah, kalau bahasa yang mesti digunakan optimisnya mereka tadi, insya Allah kita akan menang dengan jumlah kita ini. Tapi kalau insya Allahnya dihilangkan, kita pasti menang, itu berbahaya gitu ya. Nah, seringkali seorang muslim itu mereka tidak perhatian terhadap kalimat atau ucapannya ya. Dia mengatakan, oh pasti kita menang, pasti kita untung gitu ya. Ya, ada seorang pedagang yang mengatakan, oh pasti saya untung hari ini. Nah, dia tidak boleh begitu. Dia boleh optimis, tapi dia insya Allah saya untung karena saya sudah melaksanakan tahapan ini dan ini misalkan gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan dalam tahapan-tahapan bisnis ya, dia sudah melewati itu dan itu rumusnya itu akan mendatangkan keberuntungan gitu ya. Tapi tetap dia tidak boleh dengan kesombongannya. Dia tetap harus, oh insya Allah saya akan beruntung hari ini. Nah, dia tidak boleh mengatakan saya pasti beruntung hari ini. Jadi ucapannya sama-sama optimis, tapi insya Allahnya diikuti dengan keimanan. Kalau tanpa insya Allah ternyata menunjukkan kesombongan seseorang gitu ya. Nah, dan kita ingat Nabi Sulaiman pernah diingatkan oleh Allah terkait ucapannya yang tidak ditambahkan dengan insya Allah. Rasul juga pernah diingatkan oleh Allah terkait dengan itu ya. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy meminta pada Rasul untuk bisa dijelaskan terkait dengan Ashabul Kahfi ya. Kalau dijelaskan berarti menunjukkan Rasul itu utusan Allah. Ternyata Rasul mengatakan besok kalian datang aku akan sampaikan. Ternyata Rasul karena belum mendapatkan pelajaran dari Allah ya untuk mengatakan insya Allah. Jadi sehingga Allah hukum dengan tidak turunnya wahyu, dan pada akhirnya turun ayat yang menjelaskan bahwasanya wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali engkau berkata sesungguhnya aku akan melakukan ini besok. Tapi katakan insya Allah gitu ya. Ya, nah itu yang kemudian membedakan ya. Jadi optimis harus, tapi optimisnya ini bernada sombong atau dia mengangkat tauhid Allah gitu ya, atau membesarkan Allah. Nah, itu yang membedakan. Jadi harapannya rasa optimisme yang ada pada diri kita semuanya terkait dengan harapan-harapan yang kita inginkan itu semua tetap harus bersama Allah gitu ya. Ya, dengan contoh yang tadi sudah kita
sama-sama sampaikan. Ya itu insya Allah hadirin rahimakumullah terkait apa yang kita bahas di malam hari ini. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang telah kita bahas tadi. Ya, dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.